Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Hai Mams, hai semua. Kembali lagi bersama aku di sini, channel ibu rumah tangga yang membagikan kegiatan sehari-hari, kemudian berbagai tips dan juga review produk-produk rumah tangga. Kali ini aku mau review produk rumah tangga yang udah lama banget aku simpan. Di sini aku punya blender sekaligus steamer dari Philips Avent. Yang ini tuh udah aku simpan sekitar 4 tahunan. Jadi sekarang anakku usianya udah 5 tahun. Nah, ini aku simpan kurang lebih 4 tahun lebih ya. Ini aku simpan di dalam box kontainer, jadi alhamdulillah nggak terkena air atau lembab. Ini hanya debu-debu sedikit. Sekaligus ini juga mau aku review apakah dia masih berfungsi apa enggak. Nah, sambil aku bersihin, aku mau cerita sedikit ya Mams. Jadi ini tuh sebenarnya barang yang masih sangat berguna, cuma memang karena anak-anak udah pada besar, jadi mungkin ini akan aku pre-love aja. Mungkin untuk para Mams atau bunda yang lagi butuh, bisa langsung komentar di kolom di bawah ini. Nah, ini baling-balingnya atau mata pisaunya masih bagus, masih tajam. Terus ini ada tabungnya atau tempatnya gitu. Ini ukurannya 400 mili, 450 mili. Bahannya juga terbuat dari plastik gitu yang cukup tebal. Kemudian di sini ada mesinnya cukup berat. Kemudian di sini ada lubang uap untuk mengkukus. Nah, di sini ada beberapa petunjuk, nanti aku jelasin sekaligus aku praktekin apakah dia masih berfungsi atau enggak. Nah, ini kalau teman-teman mau ngeblender, jadi kalau blendernya tuh bisa sesuai keinginan. Kalau misalnya mau lebih halus, ditekan lebih lama. Kalau mau agak kasar, bisa dilepas pelan-pelan. Nah, setelah ini mau aku bersihkan dulu, dicuci bersih. Nah, di bagian sini ada tabung pengisian air. Maksimal pengisian airnya itu 200 mili. Nah, ini bentuknya seperti ini. Mungkin kalau untuk membersihkannya agak susah. Jadi kalau misalnya udah kering ya langsung dibersihin, lap kering gitu aja ke dalam. Mungkin bisa pakai sikat atau pakai alat lainnya. Nah, ini ada sendoknya. Jadi sendoknya khusus membentuk tabungnya. Jadi biar membersihkan sisa-sisa makanannya juga terangkat semua. Nah, untuk harganya, dulu aku tuh belinya di toko offline. Jadi harganya tuh masih di atas 2 jutaan. Jadi mungkin aku belinya kemahalan, tapi sekarang di Shopee tuh udah ada yang harga 1,6. Itu yang baru, teman-teman bisa lihat, linknya ada di sini. Kemudian kalau teman-teman mau beli yang pre-love juga pasti jauh lebih murah. Terus untuk wattnya dia mengkonsumsi 400 watt, jadi lumayan besar wattnya. Terus ini teman-teman bisa banget kalau mau bikin MPASI, pasti ini untuk MPASI ya, atau buat mengkukus makanan yang lainnya juga bisa. Nah, kalau teman-teman dulu waktu aku bikin itu bisa sampai 3 kali makan, jadi satu kaligus ngeblender terus nanti dibagi 3 gitu. Oke, nah sekarang di sini aku mau tester. Aku punya kentang sama wortel yang udah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian ini mau aku pasangin dulu spare partnya. Nah, ini tuh bisa dilepas, kemudian dipasang kayak gini. Nah, minusnya mungkin di sini di bagian pinggirannya itu karetnya udah sedikit pudar, tapi dia masih sangat berfungsi. Fungsinya itu untuk menahan air ketika dia mengkukus. Nah, ini dipasang dulu baling-balingnya, kemudian masukkan wortel. Kalau Mams mau pakai ayam, daging, boleh banget, tinggal dimasukin kayak gini aja. Nah, untuk pengisian airnya, jadi sebenarnya aku tuh ada gelas takarnya gitu Mams, kayak gini. Nah, tapi ini tuh hilang, gak tahu kemana. Nah, di gelas takarnya ini juga ada takaran airnya. Jadi kalau Mams mau mengkukus selama 5 menit, dia membutuhkan air seberapa, dan selama 20 menit membutuhkan air
berapa mili gitu. Nah ini karena aku nggak ada, jadi aku pakai air dan gelas seadanya, dan ini pun aku kira-kira ini kurang lebih aku ngisinya itu 200 mili, langsung aja dimasukin ke corongnya kayak gini. Nah fungsi gelas takarnya itu kenapa harus pas dengan airnya, karena nanti ketika airnya kering dia akan otomatis mati sendiri mesinnya gitu. Jadi nanti teman-teman gak perlu khawatir dia akan gosong atau bakal nyala terus, gak perlu. Makanya isi airnya juga harus bener-bener tepat. Nah ini kan aku mau mengkukus, jadi bisa dibalik kayak gini aja caranya. Kemudian dicolok dan kita nyalain. Bismillah, semoga masih berfungsi. Nah masih berfungsi ya teman-teman, alhamdulillah. Ini lampunya masih nyala, masih seperti awal aku gunakan, sejauh ini masih normal. Nah ini aku isi 200 ml air tadi ya. Terus ini kurang lebih dia akan mengkukus selama 15 menit. Mungkin sebelum mengkukus, mungkin setelah mengukus dia tidak akan mati sendiri karena airnya aku ngisinya kebanyakan gitu. Jadi nanti aku akan manual gitu. Nah ini dia selama 5 menit kukusannya, terus ada uapnya gitu di atas nih kayak gini. Oke baik, nah sesuai yang tadi aku jelasin di awal, kalau aku ngisinya sesuai dengan gelas takar yang dari Philipsnya ini, harusnya dia akan mati otomatis karena ukuran airnya itu pas. Tapi karena tadi aku ngisinya terlalu penuh, akhirnya aku kira-kira dan ini udah mateng dan aku matiin sendiri gitu. Tapi ini udah mateng sih teman-teman, aku lihatnya. Dan sekarang mau aku langsung blender aja. Kalau Mams mau bikin MPASI terus mau ditambahin garam, kaldu, boleh banget. Ini tinggal dibuka aja atasnya, terus ditambahin seasoning atau tambahan lauk pauk lainnya. Atau ini mau mengkukus nasi sekaligus juga bisa banget. Jadi teman-teman langsung aja masukin nasi mateng sama sayur dan lauk pauknya, terus dikukus dan langsung di blender. Ini airnya ada ya teman-teman, jadi mau aku buang dulu karena aku mau bikin tekstur yang gak terlalu cair. Lanjut, setelah mengkukus kita mau ngeblender, semoga masih berfungsi. Ini aku mau bikin tekstur yang gak terlalu halus, jadi tinggal ditekan sekali terus langsung ngeblender kayak gini, dan suaranya seperti ini. Nah ini udah selesai, MPASI siap disantap. Jadi Mams itu kalau mau pakai ini blender dan steamer dari Philips Avent yang 2-in-1 bisa ditinggalin. Jadi mau sambil nyuci, sambil kegiatan lain itu bisa banget, karena mengkukusnya ini bener-bener hemat waktu dan hemat tenaga. Jadi Mams bisa dibikin sekaligus banyak, terus dibagi 3 deh untuk makan malamnya, makan siangnya. Hasilnya seperti ini ya, sesuai selera aja. Nah gimana Mams, rekomen kan untuk membuat MPASI dengan cara hemat dan juga tetap sehat? Jangan lupa Mams, untuk yang minat silahkan langsung di komentar aja di bawah. Semoga video aku dari awal sampai akhir bermanfaat dan memberikan informasi dengan jelas. Jangan lupa like dan subscribe ya Mam, biar aku makin semangat untuk buat video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.